60 detik. Tersangka si kembar Rihanna dan Rihani dari atas penipuan jual beli iPhone dengan kerugian 35 miliar berhasil ditangkap di apartemen M-Town Gading Serpong. Selain kasus penipuan iPhone tersebut, Rihani juga terlibat dalam penggelapan mobil rental. Warga Cirebon berusia 67 tahun, Arianto Misal, membuat inovasi alat pengubah air menjadi bahan bakar buatan dan berhasil dipamerkan di Italia setelah mendapatkan atensi dari salah satu pabrikan otomotif di Eropa. Biro Iklan Filipina meminta maaf setelah video pariwisata produksinya ketahuan mengambil pemandangan sawah teras siring di Ubud, Bali, Indonesia. Indonesia 60 detik. Mereplika suasana Bali di mana gamelan dimainkan di luar ruang, Gamelan Sekar Jaya menampilkan Gamelan in the Garden, dan ini merupakan sebuah kelompok gamelan di San Francisco yang kebanyakan anggotanya adalah warga Amerika. Tampil di Taman Botanikal dan mempertunjukkan 5 jenis gamelan Bali di hadapan para pengunjung taman. My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out, you know, playing, practicing and like in all the different little villages, and I just found that fascinating. Pementasan Gamelan in the Garden ala Gamelan Sekar Jaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Today is a very magical day because we're really presenting this music outside. If we were in Bali, you'd hear it through the trees or in the garden with the birds, which is what we're sharing with audiences today. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekar Jaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment. And that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan Jegog, Gendar Wayang, Angklung, Rindik, dan Gong Kebiar. Cok istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekar Jaya menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda. Dan kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekar Jaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias dan mereka dalam berlatih sangat semangat sekali. Saya berusaha untuk merangkul mereka dalam suatu pementasan. Keinginan saya semua menari. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah. That's a very hard question to ask me because I love the Gandar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjor with the drums and the cymbals. Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanikal ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco. People are loving it, absolutely loving it, and I think they're happy after a long winter of lots of rain. They're happy to see the sun, to be gathered outside to enjoy this beautiful music, and it's sort of the perfect fit for the gardens. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA.
Banyak kota di beberapa negara bagian di kawasan barat Amerika lama dilanda kekeringan. Di antaranya adalah Las Vegas, kota pusat wisata kasino, hiburan keluarga, dan pertemuan dunia usaha. Beragam peraturan kini membatasi penggunaan air teramat sangat dan semuanya ditegakkan dengan ancaman denda. Di Las Vegas, negara bagian Nevada, kehadiran mobil patroli seperti ini membuat warga siaga. Bukan tindak kriminal seperti pencopetan atau peredaran narkoba yang mereka buru, tapi pelanggaran terhadap pembatasan penggunaan air. Most people correct the issue pretty quickly. Most people don't let it get to a fine. In most instances, they have 2 weeks to fix the waterways violation that's occurring. Dengan 2,3 juta penduduk dan puluhan juta wisatawan setiap tahunnya, penggunaan air di Las Vegas dan sekitarnya dipantau ketat. Jangan sampai ada pemborosan dari pipa rumah yang bocor hingga penggunaan air untuk menyiram halaman. I've seen a lot of conversions from grass to water efficient landscape. So a lot of people convert to rocks or artificial grass. Nevada secara keseluruhan memang berangsur mengurangi penggunaan rumput yang disebut sebagai rumput non-fungsional dan diketahui boros air. Rumput seperti ini bakal dilarang total pada 2027. This is a community that's got a few hundred homeowners in it. And outside of this HOA, it used to be wall-to-wall grass. But this HOA, as required by law in Nevada, is eliminating their grass and they're going to replace it with water-efficient landscaping. Dalam 2 dekade terakhir, penduduk Vegas meningkat sekitar 50%. We've seen water use decline in our community by greater than 30%, while our population has increased by more than 50%. Sementara aturan yang baru disahkan membatasi kolam renang warga ke maksimal 56 meter persegi mulai September. The initial response has been a rush to get permits and get things built before the restriction. So initially it had a reverse effect and has us very busy. Pembatasan ukuran kolam renang ini diprotes pembuat kolam renang karena dinilai salah sasaran. Las Vegas, Southern Nevada is a very small portion of the water used out of the Colorado River, somewhere around 2%. So everything we're doing is great, but it has a very small impact on the total picture. Perjanjian untuk hanya menggunakan 2% air sungai Colorado disepakati pada 1922 saat Las Vegas hanyalah kota kecil. Sebagian kritisi kini mempertanyakan pembatasan ini dengan perkembangan masif kota ini sebagai pusat hiburan dan pertemuan usaha. Meski masih mengundang kontroversi di dalam Las Vegas sendiri, terutama resistensi dari sebagian warga dan juga pemilik usaha, pembatasan penggunaan air seperti yang dilakukan saat ini sedang dikaji dan juga tengah dicontoh oleh sejumlah kota yang juga rawan terhadap kekeringan. Di antaranya Los Angeles, negara bagian California, dan juga Phoenix, Arizona. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. The Voice of America, VOA. Terima kasih telah bersama dengan kami di M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Kita akan segera berjumpa kembali. Sementara waktu, boleh juga mampir ke akun Instagram @mirsa_wardana buat belanja online di sana. Rekomendasinya tertampil di Insta Story-nya. Silahkan. Semoga cocok. Saya Mirsa Wardana, sampai jumpa.